Ketika ngomongin HP Vivo, gue punya satu fakta unik di mana gue belum pernah sama sekali nge-review HP Vivo Y series. Nyoba sih pernah, tapi kalau misalkan review beneran, gue belum pernah. Jadi ini adalah review perdana gue buat Vivo Y series. Seri Y yang paling anget dan baru aja masuk ke Indonesia adalah Y50. Kalau biasanya Vivo Y series itu mayoritas pakai chipset MediaTek, di Y50 ini pakainya Snapdragon. Gue sama sekali bukan haters MediaTek ya, tapi kalau dikasih Snapdragon, jujur, gue lebih senang. Apakah gue kecewa dan bakal protes karena pakainya Snapdragon 665? Tentu tidak. Gue justru senang sama chipset satu ini karena eksistensinya udah cukup lama. Dimana keuntungannya udah banyak developer apps dan game yang optimalin software mereka biar jalannya lebih lancar pakai chipset ini. Dan bener aja kan, game COD Mobile bisa dapat grafis high dan frame rate-nya max loh. Gue mainin sekitar 5 match non-stop beneran smooth 60 fps dengan sesekali frame drop. Super Mega Champions juga bisa pakai grafis HD 60 fps yang pastinya ada frame drop sesekali. Sayangnya PUBG Mobile cuma bisa smooth high atau balance medium aja. Kalau main game sekelas COD atau Super Mega Champions bisa dapat 60 fps, kita bisa expect Vivo Y50 bakal asik-asik aja buat multitasking, apalagi kan RAM-nya udah 8GB. Nyimpen foto, video, atau install game juga bisa nampung banyak sampai 128GB. Tapi jenis storage-nya ini masih eMMC 5.1 ya, belum UFS. HP ini bisa gue rekomendasiin buat kalian yang emang butuh baterai badak. Kapasitasnya kan 5000 mAh nih. Selama pakai gue sering dapat SOT di atas 7 jam. Siklus ngecasnya juga enak sih menurut gue. Dari pagi baterai full bisa survive sampai lewat jam 12 malam. Terus gue cas deh tuh sampai jam setengah 5 pagi, sekalian gue subuhan. Karena dayanya cuma 10 watt, jadi ngecas sampai penuh itu makan waktu sekitar 2,5 jam. Soal desainnya, Y50 udah pakai bahasa desain yang sama kayak V90 nih, terutama desain kameranya. Desain kayak gini jelas nguntungin karena kelihatan kayak lebih profesional aja. Pilihan warnanya seperti biasa juga enak dilihat. Yang gue pegang ini warna biru muda alias Irish Blue, kelihatannya anak muda banget ya, dan ada satu warna lain yaitu Starry Black. Cuma gue tuh kurang srek gitu loh sama posisi fingerprintnya, terlalu dempet-dempetan sama frame kamera. Kalau speed dan akurasinya sih udah top lah. Kalau malas fingerprint, kita juga bisa pakai face unlock yang lumayan aman karena nggak bisa kebuka waktu mata ketutup. Tapi kalau mau lebih aman ya gue tetap saranin pakai fingerprint aja lah. Soalnya face unlocknya masih 2D pakai kamera depan yang ngumpet di pancol. Oh iya, animasi face unlocknya ini sekarang udah bisa diganti-ganti di menu setting dynamic effects. Ukuran pancolnya juga standar, nangkring di pojok kiri atas layar yang punya ukuran 6,53 inci. Panelnya udah pakai IPS dan resolusinya udah Full HD+. HP ini juga support Wi-Fi L1, jadi bisa dipakai nonton Netflix pakai resolusi HD ke atas. Buat kalian kaum rebahan yang demen nonton di HP sambil telentang, mungkin bakalan cepet pegel karena bobotnya ini 197 gram. Wajar sih karena bodinya agak lebih tebal dikit soalnya baterainya kan goceng. Terus, Vivo Y50 juga punya slot microSD dedicated dan akhirnya udah pakai port USB-C. Good move nih buat Vivo udah pakein USB-C di HP entry levelnya. Sekalipun ini HP entry level, Vivo Y50 udah pakai Android 10 loh. UI-nya pakai Fun-Touch OS versi 10 juga. Enaknya udah support gesture buat navigasi sama dark mode biar HP kelihatan lebih greget dan juga lebih irit baterai. Buat main game juga ada fitur multi turbo dan ultra game mode yang fungsi utamanya buat maksimalin performa HP. Vivo ngeklaim buka aplikasi yang sering digunain bisa 20% lebih cepat atau minimalisir crash pas lagi ngegame. Bisa juga buat stabilin koneksi internet dan block notification atau reject telepon masuk secara otomatis. Harusnya fitur ini bakal kepake banget ya, secara selama di rumah aja kan kita pasti lebih sering main game. Sekarang kita pindah ngomongin kamera nih. Y50 ini udah pakai setup AI quad kamera alias lensa kamera belakangnya yang ada 4. Yang resolusinya gede itu cuma ada 2, lensa wide 13 megapiksel sama lensa super wide angle 8 megapiksel. Tambahan 2 lensa lagi yaitu 2 megapiksel super bokeh dan 2 megapiksel super makro.
Menurut gue, hasil kamera Vivo Y50 ini lebih enak ya buat dipakai motret dengan cahaya yang cukup. Intinya, selama kita dapat cahaya yang oke, hasil fotonya juga udah oke kok. Detailnya oke, warnanya nggak lebay, cenderung mirip aslinya. Ini berlaku buat lensa utama maupun yang ultra wide. Tapi kalau buat motret pas cahayanya kurang, apalagi gelap-gelapan, kita bakal ngelihat penurunan kualitas nih. Detailnya turun dan pasti ada noise-nya. Tapi Vivo ngasih mode super night kamera, jadi seenggaknya hasilnya bisa lebih oke, lebih terang. Gue juga seneng sama kamera depan Vivo Y50. Resolusinya itu 16 megapiksel dan kualitasnya itu lebih berimbang pas motret terang maupun gelap. Gue bisa dapat foto selfie yang tajam dengan gampang. Bahkan di kamera depannya itu juga ada night mode. So, untuk Vivo Y50 ini gue bisa simpulin ini adalah HP yang menjadi penanda kalau Y series dari Vivo itu udah naik kelas. Dan kita juga bisa lihat dari desain, terus dari setup kameranya juga lebih profesional. Terus apa ya? Oh ya, port USB-nya juga udah pakai port USB-C dan chipset yang dipakai juga nggak kacangan, yaitu Snapdragon 665. Ditambah dengan Ultra O Screen yang sekarang jadi desain favorit banyak orang. Jadinya lebih leluasa aja mau pakai buat motret termasuk oke, buat sekedar selfie juga oke banget, buat mejeng bisa, buat main game juga nyaman. Kalau mau dijadiin daily driver udah enak ya karena RAM sama ROM-nya itu gede 8128GB. Sama satu lagi info nih guys, setiap pembelian HP Vivo Y50 ini kalian akan ngedapetin kartu perdana AM3 Oredo dengan bonus kuota 36GB. So kalian bakal tetap bisa update from home. Terus kalau mau beli, ingat jangan pergi keluar rumah. Kalian beli online aja biar HP-nya bisa langsung diantar ke rumah. Dan kalau kalian bingung, kalian bisa langsung cek di websitenya Vivo. Oke. Baiklah, segitu dulu kali ya videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya.